Ada satu fakta menarik bahwa menurut beraneka macam atau beraneka ragam lembaga riset, Indonesia menempati urutan keempat setelah India, United States atau Amerika dan Brazil. India, United States dan Brazil, dan Indonesia menempati urutan keempat dalam penggunaan Instagram. Lebih lanjut, aneka lembaga research internasional itu mengatakan bahwa rata-rata penggunaan Instagram untuk orang Indonesia adalah sekitar 15 jam dalam sebulan. 15 jam dalam sebulan. Jadi rata-rata sehari itu 30 menit orang Indonesia memakai Instagram. Terus Anda mengatakan, oh cuma 30 menit sehari itu kok Pak. Yang jadi masalah begini, 30 menit itu adalah jumlah totalnya. Jadi sedikit-sedikit Anda lihat, sedikit-sedikit Anda lihat, sedikit-sedikit Anda lihat. Itu kalau di total rata-ratanya setengah jam, 30 hari rata-rata. Setengah jam dalam sehari. Kalau sebulan itu 15 jam. Apa artinya? Dengan ranking 4 di dunia dan penggunaan Instagram perharinya yang begitu masif, kita di Indonesia ini sebetulnya sudah terkooptasi dengan Instagram sebagai sebuah budaya. Lalu apa masalahnya? Begini, di dalam Instagram itu ada dua hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, di Instagram itu hampir tidak pernah ada sesuatu yang disajikan secara lengkap. Itu pertama. Saya ambil contoh musik. Begitu banyak orang main musik di Instagram yang hanya seiprit secuil depannya saja. Nanti captionnya itu, keterangannya itu ditulis bahwa La Campanella Franz Liszt lagi ngulik nih, sulit. Apakah dia bisa betul-betul main La Campanellanya Franz Liszt? Belum tentu. Karena yang dipost itu hanya 2 atau 3 bar pertama saja. Itu mah anak TK juga bisa. Ya, tapi pengikutnya, followernya akan terbius, tersihir. Wah, merdu. Wah, hebat bisa main Franz Liszt. Ya. Ini yang dalam tatanan sosial dinamakan sebagai pseudo reality. Nyata tapi pseudo, tapi pura-pura. Nyata tapi pura-pura. Ya seperti itulah. Nah, kemudian yang kedua adalah di dalam Instagram itu orang berlomba-lomba, beramai-ramai untuk membuat kontennya semenarik mungkin. Saking tidak ada yang bisa dia tonjolkan, ada satu Instagram itu yang postingnya isinya itu foto tentang bulu ketiaknya saja. Tentang bulu ketiak. Iya, dan dia bisa posting sampai ribuan dengan pose yang sama, menunjukkan bulu ketiak, hanya pakaiannya saja yang ganti-ganti. Ya, jadi itu yang jadi masalah. Terus masalahnya apa Pak? Masalahnya begini, karena Instagram itu dengan pemakaian ranking 4 dunia dan pemakaian harian yang begitu tinggi, kita terbudaya oleh Instagram. Kita menjadi terbiasa untuk melihat sesuatu yang sepotong-sepotong. Bahayanya apa? 2024 ini nanti kita akan menghadapi tahun politik. Ini kebiasaan begini sangat berbahaya. Ini bukan soal hoax atau tidak ya, bukan soal hoax atau tidak. Mungkin beritanya benar, sekali lagi mungkin beritanya benar. Tapi cara penyajiannya, karena terbiasa dengan budaya sepotong-sepotong itu, orang menjadi mencerna maknanya sulit. Seperti misalnya tiba-tiba dikatakan, oh si A itu yang tadinya menyindir, mengeluarkan kata-kata tidak pantas untuk pejabat negara, sekarang ketakutan dengan menyebut bahwa dia kenal dengan pejabat itu. Padahal si A-nya ini maksudnya menyebut dia kenal dengan pejabat itu bukan karena dia takut, tapi karena untuk menunjukkan bahwa dia tidak ada dendam pribadi dengan pejabat yang dia katakan. Kemudian ada lagi yang mengatakan, oh si B itu pernah membakar gereja, pernah membakar apa. Padahal kalau kita ikuti lebih lanjut, kejadiannya tidak begitu. Atau ada lagi yang nekat itu, mengatakan bahwa si D itu sudah ditangkap. Terus bawahnya kecil ditulisin, ayo siapa yang setuju. Ini apa-apaan ini? Kita benar-benar di
berada dalam era deception, era penyesatan. Maka berkaca dari kebiasaan Instagram dalam soal sajian musik ini, sebaiknya kalau boleh saya menghimbau ya kita lebih berhati-hati untuk merespon ataupun untuk membagikan postingan-postingan. Kita cermati dulu karena 2024 itu tahun politik dan mari kita menjaga kesejukan. Kalau Anda cinta musik, Anda pasti akan cinta kesejukan dan perdamaian serta keindahan.